teman-teman di Bapak-Bapak di Full Gospel Businessman Chapter Kelapa Gading. Suara saya bisa didengar dengan baik? Bisa. Thumbs up? Oke. Terima kasih Pak David, Pak Stefanus untuk undangannya diberikan kepada saya. Pak David ini orang yang mengenali perjalanan saya dari sejak masih sebelum saya jadi gembala sidang ya Pak David ya. Mungkin udah kenal saya mungkin lebih dari 25 tahun ya. Dari Pak David anaknya masih kecil sampai sekarang udah gede banget. Namanya sama, nama anaknya Kevin, jadi saya nggak pernah lupa. Senang bisa berjumpa kembali, ngelihat teman-teman lama, ada Pak Robert di sini, ada Pak Okan, ya ada Pak Amin. Saya lihat muka-muka yang familiar dengan saya, ada Pak Benny. Terima kasih. Saya tidak mau menggurui ini para senior saya. Saya tidak mau menggurui, saya cuma mau share apa yang ada di hati saya, khususnya dalam melihat musim sekarang ini ya. Karena memang kalau kita pelajari, kalau seperti yang sudah kita dengar, musim COVID ini atau coronavirus ini sedikit lebih ganas terhadap orang yang udah berumur, ya. Jadi kita juga harus tahu bahwa yang dia target itu lebih banyak yang tidak bisa bertahan itu orang-orang yang berumur, para senior gitu ya. Ya, ini ada implikasi atau ada arti rohaninya sebetulnya kalau mau kita pelajari. Nah, saya mau sharing-sharing aja, berharap apa yang saya sharingkan ini bisa membantu Bapak-Bapak semua dalam bernavigasi ya melalui musim ini. Karena ini musim yang sangat berbeda dengan musim-musim yang biasa kita lalui, karena ini memukul seluruh dunia gitu ya. Saya kebetulan punya teman dari berbagai belahan dunia, hampir di semua benua saya ada teman-teman baik, dan mereka semua kena gitu ya. Sampai hari ini pun barusan kemarin teman saya di Israel bilang mereka kena lockdown lagi gitu. Ya, teman-teman yang di Inggris juga mereka kena lockdown lagi gitu. Di Melbourne juga diperpanjang, udah 4 minggu lockdown, diperpanjang lagi 2 minggu. Di Amerika pun ini coronavirus luar biasa ya, banyak sekali yang meninggal. Nah, musim seperti apa ini? Musim yang luar biasa. Nah, untuk bisa menang terhadap musim yang seperti ini, kita pun harus merespon dengan tidak sama ya. Kita pun harus merespon dengan berbeda. Sebab kalau kita merespon sama saja, maka kita nggak akan bisa menang dengan musim ini. Gitu. Saya mulai dari kitab Matius pasal yang ke-6, ya kalau ada Alkitab ya, kita sharing-sharing Matius pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-22 sampai 23, Yesus bilang begini, mata adalah pelita tubuh, dia bilang gitu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang, jadi mata, jika mata itu yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Nah, mata adalah pelita, dia bilang. Mata adalah pelita tubuh. Mata adalah pelita tubuh. Kita mau belajar firman Tuhan sebentar. Nah, di mana kita ingat ada kata pelita juga. Ya, ini kan Bapak Full Gospel pasti tahu firman Tuhan ya, paling enggak ya. Ya, kita sering nyanyikan juga. Di mana lagi disebut sebagai pelita, atau apa yang Alkitab sebut juga sebagai pelita. Di sini kita dapatkan mata adalah pelita tubuh. Nah, Daud bilang dalam Mazmur 119, ayat yang ke-105,
Ya, Mazmur 119 ayat yang ke-105 dikatakan firman-Mu itu apa? Pelita. Ya, firman-Mu itu pelita. Ya, jadi mata adalah pelita. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Di sini dikatakan jika matamu baik, maka terang tubuhmu. Firman Tuhan itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi, pelita adalah firman Tuhan. Nah, mata adalah pemandangan kita yang memberikan sight, yang memberikan pemandangan. Nah, kita harus pakai firman Tuhan sebagai lensa. Ya, kita harus memakai firman Tuhan sebagai lensa untuk melihat keadaan, melihat diri kita sendiri, ya, melihat keadaan di sekitar kita. Kita harus memakai lensa firman Tuhan untuk bisa mengerti situasi atau musim di mana kita berada sekarang. Nah, kalau kita pakai firman Tuhan sebagai lensa untuk melihat diri kita sendiri dan melihat keadaan di sekitar kita, maka kita bisa melihat terang di mana-mana. Meskipun dalam keadaan gelap sekalipun kita masih bisa manuver, ya, kita masih bisa bergerak bebas karena kita bisa lihat terang dalam keadaan gelap. Saya nggak tahu bapak-bapak ini suka nonton film nggak gitu ya. Tapi kalau suka nonton film, terutama film-film tentang tentara atau film-film action, itu tentara-tentara, khususnya tentara Amerika yang saya sering lihat pakai, ini mereka pun pakai goggle, pakai kacamata di malam hari, ya. Mereka bisa melihat dengan terang meskipun mereka ada di hutan yang sangat gelap, ya. Dan mereka bisa manuver dengan luar biasa tanpa harus kejeduk, tanpa harus jatuh, karena mereka pakai kacamata yang bisa memberikan mereka terang dalam keadaan gelap sekalipun. Tetapi sebaliknya, Yesus bilang, kalau matamu jahat, jahat itu selalu hubungannya dengan dunia, selalu hubungannya dengan dosa, gitu ya. Kalau matamu ini jahat, ya, mata yang kamu pakai ini adalah mata lensa dunia ini, ya, maka terang sekalipun kamu curiga, gitu. Terang sekalipun kelihatan gelap, kayak kita pakai sunglasses, kayak kita pakai kacamata hitam. Ya, kalau kita pakai kacamata hitam, dalam keadaan terang pun kita lihat lebih gelap, ya nggak ya? Nah, apalagi dia bilang betapa gelapnya kegelapan itu kalau kamu pakai kacamata hitam dalam keadaan gelap. Gitu. Bisa ngerti ya? Nah, berarti kita harus pakai kacamata firman Tuhan untuk melihat segala sesuatu yang sedang terjadi sekarang ini. Nah, pakai kacamata firman Tuhan, orang yang pakai kacamata firman Tuhan itu bukan orang yang super rohani, yang sedikit-sedikit keluarin ayat, terus kemudian sedikit-sedikit ngomong haleluya, puji Tuhan, dan lain sebagainya. Saya nggak ada masalah dengan itu. Tetapi orang yang memakai lensa firman Tuhan itu artinya orang yang pikirannya diperbaharui oleh firman Tuhan. Orang yang pikirannya diperbaharui oleh firman Tuhan. Firman Tuhan itu jadi cermin buat dia, tempat dia untuk melihat, tempat dia untuk belajar, tempat dia untuk ditegur, tempat dia untuk mendapatkan pengetahuan dan kebijaksanaan atau hikmat, ya. Sehingga pemikirannya diperbaharui, sehingga pada saat dia melihat keadaan apapun itu, baik itu terang maupun keadaan gelap, musim yang baik maupun musim yang tidak baik, dia tetap bisa melihat sesuatu yang baik. Nah, saya dari sejak bulan Maret sudah ngomong ini ya sama semua jemaat saya, semua leader saya, semua teman-teman yang reaching out ke saya. Saya katakan bahwa ini musim yang sangat-sangat luar biasa baiknya sebetulnya buat kita semua. Ya, karena ini musim tidak pandang bulu. Musim ini tidak takut sama yang gede, ya toh. Amerika sekalipun dia nggak takut, ya toh. Rusia sekalipun dia nggak takut, Cina sekalipun dia hantam, ya toh. Artinya musim ini
COVID ini atau coronavirus ini has no respect, ya nggak ada hormat sama sekali sama siapa saja. Dan kenapa saya bilang bagus? Karena ini berarti membuat besar atau kecil, kaya ataupun miskin, mega maupun small, ya itu ada pada level yang sama. Ya, dibuat pada level yang sama. Bayangkan, kita ambil contoh gereja aja. Mau gereja besar, mau gereja kecil, COVID ini menyamaratakan mereka semua. Suka nggak suka, mereka harus rubah untuk jadi online. Ya, toh? Nah, COVID ini berhasil memensiunkan kantong kolektor. Kantong kolektor itu generasi demi generasi ikut, terus saya nggak bisa dihapuskan sama sekali. Ya dong, mau dunia udah pakai sistem transfer yang luar biasa, pakai digital, pakai dan smartphone dan lain sebagainya, kantong kolektor tetap hidup, tidak berubah. Tapi kolektor ini memensiunkan kantong kolektor. Coronavirus ini memensiunkan kantong kolektor pada akhirnya. Semua sekarang bergerak harus bikin digital payment supaya bisa terima persembahan dan lain sebagainya. Saya punya banyak contoh di mana mau besar mau kecil dibuat level semua. Semua harus work from home. Nah, perusahaan besar disuruh work from home belum tentu bisa. Perusahaan kecil lebih mudah sebetulnya work from home. Ya toh, karena sistem perusahaan kecil tidak begitu sulit, sistem perusahaan besar belum pernah dites work from home. Makanya terjadi kekacauan di mana-mana. Gitu ya kan? Jadi musim ini sebetulnya ada banyak bagusnya, membuat everybody, semuanya ada pada level yang sama. Ya toh? Nah, tinggal siapa yang bisa memanfaatkan musim ini, dialah yang nantinya menang. Ya. Nah, memang tadi seperti yang saya bilang, musim ini ganas sama orang yang senior. Nah, memang betul yang senior itu sulit untuk berubah, sulit untuk beradaptasi. Ya, perusahaan-perusahaan yang sudah lama berdiri, yang bapak-bapak dirikan itu sulit untuk beradaptasi. Nah, kalau kita tidak mau beradaptasi, kalau kita sulit untuk berubah, maka kita bisa mati. Tetapi kalau kita mau berubah, kalau kita mau beradaptasi, maka kita bisa survive. Gitu. Jadi kuncinya ada di situ. Nah, saya pakai kata sepadan, ya sepadan. Sepadan ini biasanya di Alkitab seringkali dipakai urusannya cuma untuk pernikahan, ya. Tuhan memberikan kepada Adam istri yang sepadan sebagai penolong yang sepadan. Kata sepadan ini menarik sebetulnya karena sepadan itu urusannya bukan fisik sih sebetulnya ya. Maksudnya bukan dari luar saja. Sepadan. Kenapa Tuhan kasih Adam istri yang sepadan? Sepadan itu artinya seimbang. Nah, saya mau kasih ilustrasi dulu supaya bapak-bapak semua mengerti. Saya suka olahraga. Mudah-mudahan ada yang suka olahraga di sini. Ya. Kalau pertandingan olahraga, yang bertanding itu tim yang tidak seimbang, maka pertandingannya membosankan. Satu arah. Kalau di sepak bola, mainnya cuma di satu lapangan doang, karena yang lebih lemah diserang terus sama yang lebih kuat, gitu kan. Nggak seimbang. Penontonnya juga biasanya nggak banyak, gitu ya. Karena nggak seru. Karena nggak seimbang, kita tidak bisa melihat skill-skill terbaik dari yang yang dipunyai oleh pemain, gitu ya. Makanya kenapa dalam sebuah turnamen ya, sebuah kejuaraan biasanya babak kualifikasi itu nggak banyak yang nonton. Badminton aja, ya, yang digemari oleh rakyat Indonesia, pada babak kualifikasi biasanya yang nonton lebih sedikit dan tiketnya lebih murah. Kenapa?
Karena di babak awal, di kualifikasi, itu yang jago banget bisa ketemu yang lemah banget. Gitu. Pertandingannya juga cepat. Ya, nggak sampai 15 menit udah selesai. Gitu. Ya kan? Nah, tetapi semakin dia naik, semakin masuk semifinal, semakin masuk final, itu yang nonton banyak, tiketnya lebih mahal, ada banyak calo berkeliaran, karena yang ketemu adalah dua orang atau dua tim yang seimbang. Nah, apa yang bisa diharapkan dari sesuatu yang seimbang? Itu kemampuan mereka keluar. Kemampuan mereka keluar. Skill mereka, keahlian mereka keluar. Apa yang selama ini sudah mereka latih bertahun-tahun, disiplin mereka keluar semua di situ pada saat mereka ketemu dengan lawan yang seimbang. Jadi pertandingan pun jadi menarik untuk ditonton. Bisa lama banget, bisa ada rubber set lagi, ya toh. Dan pelatih kemudian adu strategi di situ. Nah, itu kalau kita ketemu lawan yang seimbang. Nah, kenapa Tuhan kasih kepada kita ya toh pasangan yang seimbang itu supaya pernikahan kita itu seru, tidak membosankan gitu. Yang paling bisa merepotkan saya ialah istri saya. Dia paling bisa merepotkan saya. Yang paling bisa merepotkan dia ya saya. Karena kita seimbang. Tetapi akibatnya pernikahan kita jadi seru, ya toh, ya. Dan karena kita berusaha menekan satu sama lain, kita kemudian mengeluarkan yang terbaik dari diri kita. Nah, itu yang Tuhan mau. Supaya pada saat kita ketemu dengan lawan yang seimbang, potensi yang Tuhan sudah tanamkan dalam hidup kita, karena setiap orang Tuhan sudah kasih potensi, sudah kasih bakat, sudah kasih talenta, itu hanya bisa keluar kalau kita ketemu musuh yang seimbang. Ya, makanya kalau ketemu musuh yang nggak seimbang, pernikahannya membosankan, nggak seru, gitu ya. Tapi kalau pernikahan itu seru, ya pasti mereka jadi lebih baik daripada manusia yang sebelumnya. Ya, semakin pernikahan itu semakin lama, semakin kelihatan bagusnya itu orang karena apa potensinya keluar semua. Tetapi tidak akan keluar pada saat dia tidak ketemu musuh yang seimbang. Coba kalau ngerti atletik ya, pertandingan lari sprint, lari cepat gitu ya. Taruh seorang juara dunia, tapi musuhnya yang lain itu payah gitu. Bukan lawan yang seimbang. Pasti dia nggak bisa memecahkan rekornya sendiri. Nggak mungkin bisa. Karena dia tidak ada yang nantangin gitu. Tidak ada yang taruh dia to the limit. Gitu. Nggak ada yang paksa dia sampai betul-betul harus keluarkan yang terbaik. Tapi kalau yang jejer sama dia semua adalah mereka-mereka yang punya personal best tidak jauh dari dia, itu bisa digaranti kita akan lihat pemecahan rekor. Bisa ngerti ya sampai sini ya? Saya ngomong agak sedikit pelan nih supaya bisa ditangkap idenya gitu ya. Nah, Tuhan itu kepengen kita ini mengeluarkan yang terbaik dari kita. Saya dari dulu sering bilang begini, kalau jeruk itu ditekan, yang keluar jus. Ya kan? Jus jeruk namanya, ya kan? Nah, saya nggak tahu bapak-bapak ini pernah perhatiin nggak kalau belanja atau main bayar aja, ya. Tapi jus jeruk itu di mana-mana. Saya udah buktikan. Saya ke Australia, saya cek. Saya ke Amerika, saya cek. Saya ke Eropa, saya cek. Di Indonesia ini saya udah cek. Jus jeruk itu selalu lebih mahal daripada jeruknya. Selalu. Ya. Nah, kalau jeruk bisa bersaksi, kalau jeruk bisa ngomong, ya, tentu dia akan bilang begini, saya bersyukur sama yang nekan saya. Gitu. Karena akibat saya ditekan, nilai saya jadi jauh naik tinggi. Bisa ngerti ya? Nah, tapi jeruk itu bukan dielus-elus loh ya. Kalau dia dielus-elus nggak keluar.
jusnya. Dia bukan cuma ditekan biasa, kalau ditekan biasa nggak keluar banyak jusnya, tapi dia harus di-press dengan kuat sehingga jusnya keluar semua. Nah, ini kalau kita pakai kacamata firman Tuhan yang ngelihat situasi kita. Tapi kalau kita nggak pakai kacamata firman Tuhan, kita akan gelap, ngelihat gelap. Nah, apalagi dalam masa gelap, lebih gelap lagi dikatakan. Makanya banyak orang yang panik, banyak orang yang takut, banyak orang yang putus asa, dan kemudian bunuh diri. Gitu. Karena mereka nggak bisa lihat hope, nggak bisa lihat jalan keluar. Ya, nah, COVID ini nantangin kita. COVID ini mencari lawan yang sepadan. Gitu. COVID ini, kalau saya gambarkan di firman Tuhan, itu seperti Goliat. Goliat itu, kalau kita belajar dari 1 Samuel 17 ya, Goliat itu nantangin umat Tuhan. Goliat itu, apa namanya, tinggi besar, 3 meter, ya toh. Bayangkan, dia 3 meter tingginya. Badannya besar sekali, peralatannya kuat, apa namanya, berat, ya toh. Dan dia itu nantangin umat Tuhan. Persis kayak COVID ini, ya toh. Membuat umat Tuhan jadi ketakutan, membuat bangsa Israel tuh ketakutan. Padahal bangsa Israel, Saul dan tentara-tentaranya pada saat itu punya track record perang yang luar biasa loh. Mereka bukan orang kacangan, bukan orang biasa. Mereka itu menang perang. Setiap kali mereka punya track record yang luar biasa. Tetapi mereka ketakutan menghadapi Goliat. Karena Goliat nantangin 1 lawan 1. Ya kan? Kayak COVID ini, betul-betul kayak COVID ini. COVID ini kan kita betul-betul nantangin 1 lawan 1, gitu. Gitu ya. Nah, dia bilang, kalau kamu menang, aku jadi hambamu. Kalau kamu kalah, kamu jadi hambaku. Gitu. Ya. Dia terus berkoar-koar, dia terus ngomong, nantangin. Setiap kali dia nantangin, mana? Ayo muncul, mana? Gitu. Gua tungguin lo, gitu kan. Kayak COVID ini, gitu. Ya, persis. Gitu, nantangin kita. Mana? Mana? Dia cari lawan yang seimbang. Nah, pikiran Saul itu sama kayak kebanyakan di antara kita. Karena dia pikir untuk mengalahkan yang gede, yang kayak Goliat, untuk mengalahkan yang gede, dia harus dilawan dengan yang gede juga. Nah, sedangkan di pihak mereka nggak punya orang yang segede Goliat. Nah, bagaimana caranya mereka bisa menang? Makanya mereka diam aja. Ya kan? Nah, itulah framework orang dunia, itulah framework kita, kebanyakan kalau kita belum diubahkan pikirannya oleh firman Tuhan. Kita pikir untuk mengalahkan apa namanya problem yang besar, kita perlu punya modal yang besar juga. Tadi kita dengarkan kesaksian Pak Hendra, ya untuk apa namanya nutupin utang 2 miliar, kita mesti juga punya sesuatu yang jaminan yang sama besarnya gitu. Tetapi itu kan dunia punya pemikiran, bukan firman Tuhan punya pemikiran gitu. Firman Tuhan pemikirannya berbeda. Firman Tuhan itu begini, kalau saya kasih ilustrasi ya, dia cuma perlu kunci yang kecil buat buka pintu yang besar. Nah, itu firman Tuhan. Dia cuma perlu kunci yang kecil untuk membuka pintu yang besar. Saya ini sejak dapat pewahyuan ini sekitar 5 tahun, 6 tahun yang lalu, saya kemana saya pergi, kalau saya ketemu pintu yang gede, gitu, saya suka foto. Saya punya koleksi banyak foto-foto, Pak David. Ya, di gereja-gereja di Eropa, di apa kerajaan-kerajaan, apa museum-museum, apa mereka punya monarki-monarki, gedung yang dari ratusan tahun yang lalu itu pintunya gede-gede. Saya fotoin, saya perhatikan lubang pintunya selalu kecil, kuncinya selalu kecil.
Saya belum pernah ketemu kunci sebesar pintu, belum pernah ketemu. Kalau ada yang pernah ketemu, tolong saya dikasih tahu di mana gitu ya. Ya, kuncinya selalu bisa dikantongin, ya, ditaruh di pinggang. Gitu. Ya, makanya itu ke firman Tuhan itu apa kerajaan Allah itu seperti itu. Kita nggak butuh yang besar untuk mengalahkan yang besar. Nah, ini dibuktikan oleh Daud. Daud itu kecil, ya masih muda lagi, umur 17 tahun pada saat itu kalau saya nggak salah. Dan dia mengalahkan Goliat hanya dengan batu satu. Dia bawa 5, cuma satu dia pakai. Mati, Goliat tumbang. Kemudian dipotong kepalanya sama pedangnya sendiri. Nah, ini pelajaran yang sangat menarik sebetulnya. Gitu. Untuk kita pikir untuk bikin untuk buka mujizat itu butuh sesuatu yang besar. No, Tuhan itu adil. Kita harus tahu Tuhan itu baik, Tuhan itu adil. Kalau kita butuh sesuatu yang besar untuk mengalahkan masalah yang besar, maka nggak semua orang bisa kalahkan masalahnya. Karena nggak semua orang punya modal besar. Tetapi semua orang punya sesuatu di tangannya. Semua orang punya sesuatu di tangannya yang bisa dijadikan modal untuk mengalahkan yang besar. Musa itu cuma pakai tongkat untuk membuka Laut Merah. Simpson itu pakai rahang keledai untuk kalahkan 1.000 orang. Janda Sarfat itu cuma perlu sedikit minyak dan tepung ya untuk diberikan kepada Elia, kemudian jadi sumber minyak yang tidak pernah berhenti sampai musim hujan tiba. Yesus juga sama. Waktu dia suruh murid-muridnya untuk kasih makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak, murid-muridnya bilang gini, ada yang namanya Filipus ya, dia bilang gini, uang 200 dinar aja nggak cukup buat kasih makan ini semua. Gila apa lo? Gitu. Kira-kira kalau bahasa kita sekarang begitu ya. Meskipun setiap orang dapat secuil saja, nggak mungkin cukup, dia bilang gitu. Nah itu murid-muridnya menunjukkan cara berpikir kita yang harus diperbaharui. Yesus membuktikan dengan 5 ketur roti dan 2 ikan saja, kecil, cukup ya untuk buka pintu yang besar. Ya, saya harap pagi hari ini iman saudara mulai kelihatan nih. Gitu. Selalu Tuhan itu start dengan apa yang ada pada tangan kita. Dia tidak pernah mulai dengan apa yang tidak ada pada tangan kita. Dan semua orang ada sesuatu di tangannya. Nah, kalau saudara bilang, Pak, tapi saya benar-benar habis-habisan nih. Nggak ada apa-apa lagi di tangan saya nih. Pertama, saya meragukan itu. Ya, karena seringkali kita lihat, kita pikir kita nggak punya, ternyata kita masih punya. Gitu ya. Tapi oke lah, saya ambil omongan saudara bahwa betul-betul saudara nggak punya apa-apa. Tapi mari kita lihat apa yang Daud lakukan. Ini menarik soalnya apa yang Daud lakukan, karena di 1 Samuel 17, ayatnya yang ke-34, atau ayat yang ke-33, 1 Samuel 17 ayat 33, saya minum dulu ya. Ini enaknya sama Zoom zaman sekarang, kalau khotbah nggak bisa kayak gini, enak. Kalau Zoom bisa, minum dulu. Khotbah pakai celana pendek gitu kan. Ada banyak enaknya. Di zaman sekarang. Saya bisa ada di 3 benua, ya pada saat yang bersamaan berkhotbah, tanpa harus keluar rumah. Kan banyak enaknya, betul nggak ya? Nah, 1 Samuel 17 ayat 33. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin. Ini yang keluar dari mulut Saul ya. Sebagai leader loh nih, sebagai raja nih. Dia bilang, tidak mungkin kau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda. Ya,
Atau kalau saya boleh pakai kalimat tadi, atau pernyataan saya tadi, sebab engkau masih kecil. Ya, sebab engkau masih kecil. Karena engkau masih muda, masih kecil. Sedang dia dari sejak mudanya, dari sejak dia kecil, sudah jadi prajurit. Sekarang dia gede. Gitu. Nanti ya. Nah, ayat 34, tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Apa yang Daud katakan? Ini yang paling penting. Kalau saudara nggak punya apa-apa lagi, sebagai modal, tadi saya bilang, saya meragukan itu, tetapi kalaupun, ya saudara udah nggak bisa lihat lagi nih, saudara masih punya yang namanya lidah. Apa yang keluar dari mulutmu? Dari mulut Saul keluar ketidakmungkinan. Dari mulut Daud keluar kesaksian. Daud dapatkan keberaniannya karena dia tidak lupa kesaksiannya berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, jadi ini penting, jangan pernah lupa dalam menghadapi masalah besar, jangan pernah lupa apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita. Dan keluarkan itu dari mulut kita. Itu yang membuat Daud berbeda dengan Saul. Saul generasi yang lebih senior, Daud generasi yang lebih junior. Ya, Saul membesarkan Goliat dengan bilang tidak mungkin. Ini gede banget ini orang. Perhatikan, Saul membuat Goliat yang memang udah gede jadi kelihatan lebih gede dengan pengakuan mulutnya. Jadi jangan besar-besarkan COVID ini. COVID ini memang menakutkan, memang menyeramkan, tapi jangan buat dia lebih besar daripada yang sudah ada. Tapi besarkan Tuhan dengan mulut kita. Besarkan dia dengan kesaksian-kesaksian yang pernah ingatkan diri kita sendiri. Apa yang Tuhan sudah pernah buat dalam hidup kita. Hadapi COVID ini dengan itu. Kemudian katakan, baik singa maupun beruang, ayat 36, telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunan itu, ia akan sama seperti salah satu dari binatang itu. Daud mengecilkan Goliat. Sama, jadi Goliat yang gede, dia bikin kecil, sama seperti binatang yang dihadapi. Saya ngerti ya bedanya ya. Saul membesarkan Goliat, Daud mengecilkan Goliat. Kenapa dia kecilkan Goliat? Karena dia membesarkan Tuhan. Jadi kalau kita membesarkan Tuhan, persoalan kita jadi kelihatan kecil. Tapi kalau kita membesarkan persoalan kita, Tuhan jadi kelihatan kecil. Gitu. Jadi dimulai dari pengakuan mulut kita lebih dahulu. Ya toh? Dikatakan, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Nah, kalau kita belajar dari kitab Yakobus, ya, kita dikasih tahu bahwa kapal yang besar itu dikemudikan oleh kemudi yang kecil. Betul ya? Kapal yang besar itu dikemudikan oleh setir yang kecil gitu. Ya toh. Cuman perlu sepercik api untuk membakar hutan, dia bilang gitu. Jadi prinsip dalam kerajaan Allah adalah
butuh yang kecil, cuman butuh yang kecil dimulai dari pengakuan mulut kita untuk mengalahkan yang besar. Ya, saya harap ini dimengerti. Nah, COVID ini mencari lawan yang sepadan. Nah, adakah saudara musuh yang sepadan buat dia? Nah, ini saatnya, kalau kita ngerti dengan kacamata ini, maka ini saatnya mengeluarkan yang terbaik dari kita. Pakai tekanan ini justru untuk mengeluarkan yang terbaik. Saudara, bapak-bapak, boleh research deh, gitu. Semua alat-alat yang canggih itu diketemukan pada saat manusia dalam keadaan tertekan. Ya, pada saat manusia ditekan, pada saat mereka mengalami kesulitan, ya, mau tidak bisa keluar, tidak bisa lakukan ini dan itu, mau tidak mau, dia kembali masuk ke dalam dirinya, mengeluarkan yang terbaik. Makanya yang membuat saya excited adalah, yang membuat saya senang adalah saya menunggu kreativitas-kreativitas yang luar biasa muncul di masa ini. Dan kita sudah lihat sebetulnya. Kita sudah lihat. Ya toh? Manusia itu luar biasa hebatnya. Saya barusan dikirimin beberapa waktu yang lalu ya, penerbangan, dunia penerbangan salah satu yang kena hit paling besar dengan COVID ini. Tetapi ada beberapa penerbangan yang sudah keluar dengan kreativitas yang baru. Cara check-in mereka luar biasa. Udah nggak ketemu orang lagi, cuman main model gini-gini aja. Dan mereka punya udara di pesawat itu berganti setiap 3 menit dan lain sebagainya. Keluar dengan luar biasa, kreativitas yang luar biasa. Nah, ini yang saya katakan. Musim ini menantang kita untuk mengeluarkan yang terbaik dari kita. Tetapi, minta maaf, kalau cara berpikir kita sudah kuno, sudah kaku, ya, karena memang yang ditarget adalah yang senior, ya kita bisa habis. Tetapi, contohlah Saul. Saul ini buat sesuatu yang luar biasa. Menurut saya, meskipun dia berbuat kesalahan ini dan itu, tetapi satu hal yang baik adalah ayat yang berikutnya. Saul katakan kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Jadi, dia nggak stop Daud, dia nggak menghalangi yang kecil ini, dia tidak menghalangi yang masih muda ini, tetapi dia kasih support sama yang muda ini, now you go, sekarang kamu pergi. Nah, Bapak-bapak, kalau lagi mentok pikirannya nggak tahu mesti berbuat apa dan lain sebagainya, saya mau kasih hikmat sedikit. Panggil karyawanmu yang muda. Panggil anakmu yang muda. Panggil satu generasi di bawah saudara atau 2 generasi di bawah saudara, ajak mereka bicara. Bilang begini, kalau kamu jadi saya, apa yang kamu lakukan? Dan diam, jangan paksa dia untuk pakai teknik saudara, jangan paksa dia untuk pakai sistem saudara, jangan paksa dia seperti Saul mencoba memaksa Daud pakai peralatan dia. Dia nggak biasa pakai itu, dia nggak bisa gerak pakai itu. Tapi biarkan mereka pakai apa yang biasa mereka lakukan. Dan ini yang harusnya dilakukan. Supaya the body, bangsa Israel, supaya perusahaan, supaya gereja, itu bisa survive dan menang lawan ini. Saya dari sejak COVID ini, saya mundur. Saya bukan mundur jadi senior pastor, tapi saya step back. Saya biarkan yang muda-muda yang maju. Saya ajak mereka bicara. Saya tanya pendapat mereka. Saya dengarkan karena mereka yang lebih mengerti dunia digital. Mereka yang lebih mengerti media sosial media. Mereka yang lebih mengerti
apa namanya, bagaimana reaching out kepada orang-orang dalam suasana yang seperti ini, di mana saya nggak terlalu mengerti. Mereka yang lebih mengerti. Dan saya cuma dengarkan ide mereka, dan saya bilang, you just go ahead, lakukan. You just go ahead, lakukan. Gitu. Ngerti nggak? Dan ini yang harusnya kita lakukan. Kalau kita mau menang, sebetulnya Daud itu nggak ada jauh daripada Saul. Bisa ngerti ya? Daud itu nggak pernah jauh dari Saul dan tentaranya. Artinya apa? Jalan keluar saudara nggak pernah jauh dari saudara. Orangnya ada di sekitar saudara. Tetapi kita belum bisa recognize, kita belum bisa melihat dia. Nah, berdoa supaya kita bisa melihat siapa nih yang bisa bantu saya untuk kalahkan ini. Nah, yang terakhir saya mau kasih apa yang saya lihat dengan kesempatan ini, dengan COVID ini. Ya. Memang dia menantang kita untuk menjadi lawan yang seimbang. Ya, saya berharap bahwa Bapak bisa menjadi lawan yang seimbang. Dimulai dari cara kita ngomong dulu. Gitu. Jangan besarkan COVID ini, tapi besarkan Tuhan. Ingat apa yang sudah dia buat di masa-masa yang lalu buat kita. Nah, musim COVID ini, pertama, adalah kesempatan yang baik untuk memperbaiki yang bocor. Ya, yang bocor tuh, saya ingat nggak kalau nambal ban, ya, kalau nambal ban itu dicelupkan ke dalam air, betul nggak ya? Celupkan ke dalam air, ini nambal ban zaman dulu nih ya. Celupin dalam air, kemudian diputer ban dalamnya itu. Melihat mana ada gelembung. Kalau ada gelembung di situ, berarti di situ bocor. Nah, kita ini dimasukkan ke dalam air, supaya kita lihat di mana kita ini bocornya. Disuruh work from home, disuruh nggak boleh keluar. Nah, kalau ribut terus sama istri, ya berarti di situ kita bocor. Artinya, maksudnya bukan ribut untuk saling sepadan ya, tapi benar-benar marah sampai nggak ngomong dan lain sebagainya ya. Di situ kita harus perbaiki. Kalau kita ribut sama anak-anak terus, marah-marah terus, di situ kita harus perbaiki. Kalau perusahaan kita dari work from home kelihatan, saya pun di JPCC, sejak work from home, kemudian terjadi kekeliruan. Ini salah, itu salah, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena kita nggak ketemu. Biasanya kita ketemu, orang yang biasanya itu kerjanya perlu disupervisi, sekarang nggak lagi bisa disupervisi, karena masing-masing kerja di rumah, makanya terjadi kelihatan bocor-bocor kecil di mana-mana. Nah, segera harus diperbaiki. Ya, berterima kasih kalau tidak ada COVID, kita nggak bisa menemukan kebocoran yang ada. Ternyata kita ini bocor di situ. Sistem kita nggak bagus. Ternyata keuangan kita nggak. Ternyata si anak ini nih nggak bisa kerja kalau tidak disupervisi. Berarti jangan dikasih tugas untuk sementara waktu. Jangan dikasih tugas yang terlalu berat. Pindahin kepada orang. Ini kesempatan buat kita juga melihat siapa anak buah kita yang punya leadership yang tinggi. Makanya saya udah kasih tahu semua para pastors di tempat saya mau mata kalian melek, siapa yang justru di masa COVID ini naik justru. Leadership-nya naik, itu harus kita perhatikan. Gitu. Berarti memang dia adalah orang-orang yang bisa dipercaya meskipun tidak harus disupervisi. Justru kita tahunya gara-gara COVID ini. Kalau nggak ada COVID ini, kita nggak tahu. Kita justru bisa salah. Orang yang banyak omong, orang yang suka ninggi-ninggiin kita, dan lain sebagainya, itu yang kita bilang hebat. Belum tentu hebat. Di zaman COVID ini, kita bisa lihat bocornya di mana. Ya. Yang kedua, waktu saya udah mau habis. Yang kedua, kesempatan untuk kita melakukan yang biasanya kita tidak bisa lakukan. Ya, kesempatan untuk kita bisa melakukan yang kalau kita dalam keadaan rutin kita nggak bisa lakukan. Dulu kalau kita rutin bangun tidur langsung udah pikirannya mau pakai baju apa nih, mau pergi, mau meeting sama siapa, mau apa. Kita udah sibuk. Sekarang kita punya kesempatan. Tambahkan nilai dalam hidup saudara. Selama dari bulan Maret sampai sekarang saya
punya kebiasaan baru. Sengaja, secara intentional saya lakukan. Saya paling tidak 4 atau 5 kali seminggu olahraga. Dulu saya pikir saya nggak bisa lari atau jogging. Sekarang saya sudah lewat batas 5 kilo setiap hari, bahkan sekarang menuju ke 10 kilo. Ya, hampir setiap hari saya lakukan. Di minggu ini 5 kali sudah saya lakukan. Kemarin untuk pertama kali saya start sampai finish, nggak berhenti sama sekali, 5 kilo. Yang kedua, saya hampir tiap hari sekarang masuk dapur. Saya dari dulu bilang sama istri saya itu suka masak sebetulnya. Saya itu suka masak sebetulnya, cuman saya itu nggak punya waktu. Suatu hari saya akan pick up hobi saya ini. Dapat COVID. Ya udah, sekarang hampir tiap hari saya masak. Mulai dari Itali ke masakan Thailand, ke masakan Cina, ke masakan Indonesia, saya coba semua. Dan semua sekarang kita bisa belajar dari YouTube. Dan lain sebagainya. Artinya ini kesempatan untuk kita add value dalam hidup kita. Menambahkan nilai dalam hidup kita. Sebab kalau kita nggak sibukkan diri di masa seperti sekarang ini dengan menambahkan nilai, waduh, kita bisa jadi leng-lengan nggak karu-karuan. Yang ketiga, ini kesempatan untuk berkreasi, kesempatan untuk memanfaatkan tekanan ini untuk mengeluarkan yang terbaik dari kita. Yang keempat, kesempatan untuk mendekatkan diri dan mendengar suara Roh Kudus. Karena apa? Saya kasih tahu. Karena kita selalu bilang, susah untuk... Kenapa kalian, bapak-bapak semua bisa mendengarkan suara saya dengan baik? Karena semuanya, mikrofonnya di-mute. Coba kalau semua mikrofonnya nggak di-mute, bapak-bapak pasti akan kesulitan mendengarkan suara saya, betul nggak? Nah, kita selama ini bilang, sulit untuk mendengarkan suara Tuhan. Karena kita sibuk, kita semua ngomong pada saat yang bersamaan. Terlalu banyak yang ada di kepala kita. Sekarang kita dikasih kesempatan untuk ada di rumah, diam. Makanya saya nggak heran kalau banyak orang bisa dengar suara Tuhan sekarang ini. Ini waktunya. Tuhan kasih kesempatan kita dengarkan suaranya. Hampir setiap hari Roh Kudus ngomong sama saya. Catatan saya ini penuh. Dan biasanya dia ngomong pada saat saya jogging. Makanya saya seneng banget jogging. Saya jogging itu bisa sampai satu jam, 1,5 jam. Sebentar saya berhenti, saya tulis sesuatu, karena ini kesempatan yang sangat indah. Tapi kita harus melihat dari kacamata yang benar. Ya, semoga sharing saya ini membantu kalian semua untuk bisa menjadi lawan yang sepadan, ya, keluar dengan hal-hal yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya dan mengalahkan COVID ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih sudah mendengarkan saya dengan baik. Saya kembalikan kepada Tuhan Yesus memberkati. Ya,